Mohon Ustadz sedikit menceritakan perjalanan hidup Ustadz yang dahulu saya tahu Ustadz ahli fisika, mengapa sekarang pindah ke ahli agama? Ini keluar jalur ini. Tidak sesuai dengan tema. Sama, ini juga pertanyaannya sama. Oh gitu ya. Dengan itu. Tayyib. Jadi kasih buku juga ada. Kasih buku juga. Nggak masalah. Yang ini yang buat akhwat. Karena judulnya tepat untuk akhwat, yang ini buat bapak. Iya. Allah musta'an. Yang pertama, anak kritisi pertanyaannya. Dulu anak bukan ahli fisika, sekarang pun bukan ahli agama. Ya, jadi alhamdulillah ketika kami kuliah ke Amerika setelah lulus dari SMA 1 Pamekasan, kemudian kuliah ke UI 4 tahun, kemudian kuliah ke Amerika di tahun 2010. Di saat itu memang pemahaman agama kami pemahaman agama yang tradisional. Maksudnya kami berasal dari desa, dari Palengaan. Ya, mbah-mbah kami kiai. Jadi terbiasa dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Ya, tidak semua kiai seperti itu, tapi yang kami temui di lingkungan kami seperti itu. Maka itu membuat kami di zaman ketika SMP SMA tidak mau belajar Islam, karena kami merasa itu aneh. Itu alasan mengapa kami ketika SMP SMA tidak mau belajar Islam, tidak mau belajar bahasa Arab, karena praktek-praktek yang dilakukan aneh. Kalau orang mau lulus kerja datang ke mbah, kalau orang mau lulus kuliah datang ke mbah, yani aneh sekali. Ya alhamdulillah saat itu kami sudah memiliki fitrah bahwa ini salah gitu. Ya. Jadi padahal ketika kecil sudah sempat belajar bahasa Arab, sudah menghafal matan sudah. Cuma kami tinggalkan gara-gara merasa aneh. Pun ketika ke UI masih merasa aneh. Ketika misalnya melihat bahwa ya orang-orang pergerakan misalnya, Anda merasa aneh dengan mereka. Ya, tidak ilmiah. Tetapi ketika kami berangkat ke Amerika, ya, ketika melihat dari luar, yang awalnya Islam di Indonesia, kita berada di dalam, kemudian ketika ke Amerika melihat dari luar, bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan ya sumber-sumber ilmu baru, kamu melihat bahwa oh ternyata Islam itu ilmiah. Islam itu ilmiah. Contohnya waktu itu yang kami pelajari di Amerika Serikat, kitab yang pertama kali kami pelajari di Amerika Serikat itu adalah Kitab Tauhid. Mengapa kok kami sampai belajar Islam? Ini terloncat sebenarnya. Karena waktu itu sakit. Di Amerika kami sakit keras. Dan ini berbeda dengan sakit keras yang diisukan waktu kami di UI. Sempat beredar sakit keras ketika kami di UI, sampai gila dan sebagainya. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Teman-teman kami nelpon kami ketika kami lagi lari pagi di UI. Andi, kamu katanya sakit keras. Enggak, saya lagi lari pagi, kenapa sih? Ya gitu. Jadi ada isu waktu itu ketika kami di UI bahwa kami sakit keras. Ya, alhamdulillah kami tidak memikirkan masalah itu. Yang kami pikirkan hanya ibu yang menjadi sakit gara-gara banyak orang yang mengisukan bahwa kami gila, bahwa kami sakit keras. Nenek di Palengaan menjadi sakit gara-gara. Jadi semua orang yang menyebarkan itu dengan itu mereka punya tanggung jawab. Nah, jadi kalau cuma terpengaruh maka insya Allah tidak. Yang bermasalah adalah yang menyebarkan pertama kali. Nah, baik. Tapi ketika kami sampai di Amerika Serikat, kami ternyata beneran sakit keras. Ini berbeda dengan sakit keras sebelumnya. Dan sakitnya tidak diketahui penyebabnya. Berkali-kali ke dokter, tidak diketahui penyebabnya. Dokter bilang, Anda ini sehat. Takmir terakhir. Oh ya, Anda ini sehat, tidak ada penyakit sama sekali. Tetapi kami merasakan sakit, merasa sebentar lagi meninggal. Masuk kamar mandi, ruang tertutup kecil, itu langsung udah kayak mau pingsan. Mau masak, ambil pisau, itu sudah gemeteran. Maka kondisi saat itu benar-benar sudah tidak kondusif. Kami ujian dari rumah, mau ngubungin keluarga di Madura, tidak mungkin karena mereka pasti kepikiran anak di Amerika harga pesawat mahal gitu ya. Tidak bisa sekedar saya sakit
terus datang menjenguk, nggak mungkin ya. Harganya mahal sekali. Maka saat itu kami memilih diam, tidak berkata kepada siapa-siapa kecuali orang-orang terdekat 1-2 orang di Amerika. Sampai pada akhirnya merasa sudah ya pesimis, sudah entar lagi meninggal. Baru di saat itu kita merasa bahwa prestasi dunia kita selama ini tidak bermanfaat sama sekali. Ketika kita sudah merasa kita mau meninggal, maka apa yang kita perjuangkan selama ini, apa yang kita banggakan selama ini, ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Tak lagi kita mati, antum mau ngapain? Maka di saat itu kami bertaubat. Kami beli terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Kami belajar Islam. Kami mencari di internet Islam bermacam-macam. Islam mana yang benar, yang ilmiah, yang membuat saya selamat nanti kalau saya mati. Maka yang kami temui adalah Islam sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Kalau kita belum dapat pemahaman tersebut, semoga Allah mengampuni kita. Tetapi ketika kita berusaha untuk mencarinya dan ada fasilitas untuk mencari, dan alhamdulillah sekarang ada internet, ada banyak telepon dan sebagainya, media, buku dan sebagainya tersebar. Ketika kita berusaha mencari, kita wajib untuk mencari. Ketika kita bisa untuk mencari, kita wajib untuk mencari. Ya, maka ketika itu kami menemukan bahwa ya yang paling menenangkan hati kami adalah Islam sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Semua perkara agama itu mudah. Apa hukumnya? Apa dalilnya? Siapa yang mengatakan pertama kali? Kalau dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, khalas, ini sudah yang benar. Mudah. Kalau seandainya masih salah dalam 1-2 masalah, insya Allah Allah semoga mengampuni. Tetapi kita wajib terus untuk mencari. Ketika kita menemukan hadis, menemukan ayat, menemukan penjelasan ulama, maka disitulah kita memilih. Kita milih ini atau kita milih kebiasaan kita selama ini. Dan itulah yang kami lakukan. Kami memilih. Akhirnya kami ngaji di sana, belajar bahasa Arab dari awal, bahkan belajar tajwid dari awal, baca Quran yang semula tidak pernah baca Quran, belajar tajwid dari awal, belajar bahasa Arab dari awal. Ya, duduk di majelis ilmu, pindah rumah ke dekat masjid. Ya, sholat Jumat yang awalnya sholat Jumat itu nggak pernah sholat, akhirnya sholat Jumat jalan kaki 40 menit gara-gara sebelum pindah rumah. Akhirnya mengapa kami pindah rumah? Supaya bisa ke masjid. Ini di Amerika, masjid itu susah, tidak seperti di Madura, di Indonesia yang masjid itu mudah. Ya, maka kitab tauhid, kitab yang pertama kali kami pelajari, mempelajari sebuah kaidah waktu itu bahwa ya kalau misalnya kita menetapkan sebuah sebab yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab, maka itu adalah syirik asghar. Ini kaidah yang kami pelajari di kitab tauhid waktu kami ngaji di Amerika. Kalau kita menjadikan sesuatu sebagai sebab dan Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab, maka ini syirik asghar. Ya, ini haram, berdosa, syirik asghar. Syirik tapi syirik asghar. Apa contohnya? Contohnya misalnya semua hal yang pamali-pamali yang enggak ilmiah, itu semuanya kena kaidah ini. Laki-laki bujangan atau perawan kalau berdiri di depan pintu susah dapat jodoh. Kalau makan pisang dari tandan paling pinggir, susah dapat jodoh. Hamil bawa jarum apa? Ya itulah pokoknya ya. Kalau malam Jumat manis kemudian apa dan sebagainya, pokoknya sesuatu yang tidak ilmiah, kalau kita meyakininya syirik asghar. Coba, Islam itu ilmiah ternyata. Itu yang membuat kami langsung semangat untuk mempelajarinya. Langsung ketika kami mempelajari Islam, berangsur-angsur sembuh. Berangsur-angsur sembuh. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kehidupan yang kedua. Maka kami bertekad untuk di kehidupan yang kedua tersebut, setelah sebelumnya merasa sudah mau meninggal, maka kami bertekad untuk mendedikasikan diri kami kepada Islam. Yang sebelumnya mengerahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk dunia, maka sekarang kita harus mendedikasikan waktu dan tenaga kita untuk Islam. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena agama Islam butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh pahala membantu dakwah Islam. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan digantikan oleh orang lain yang lebih baik. Maka sesungguhnya kita yang lebih butuh, kita yang butuh. Maka sejak saat itulah kami mulai mendalami agama Islam,
ya langsung dari kitab-kitab para ulama ya Arab gundul, sehingga kita bisa mengetahui langsung dari sumbernya ini ya riwayat-riwayat dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, ini dari para imam dan sebagainya, beragama tidak secara taklid, yaitu hanya ngikutin fanatik buta kepada apa yang diucapkan oleh ya orang-orang. Ya, maka ini yang kami rasa sangat menenangkan hati kami, karena kami langsung tahu sumbernya. Dan walaupun seandainya masih ada 1-2 permasalahan yang misalnya kita salah, tapi kita sudah menjalani metode ini, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, karena metodenya sudah benar. Kalau dalam 1-2 masalah masih salah keyakinannya, tapi metodenya sudah benar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya. Baik.